Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Alberti Fetriawan dengan NIM 2105216188078, offering 12AA2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas lanjutan balok, yaitu yang pertama, melakukan studi mandiri dari berbagai referensi online maupun cetak, tertulis maupun audiovisual terkait analisis lanjutan atau defleksi balok. Yaitu dari tugas tadi yang disusun, yang pertama yaitu metode integral, dan yang kedua metode luasan momen atau momen area. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lanjutan atau defleksi balok tersebut. Defleksi balok merupakan lanjutan balok dari posisi awal tanpa pembebanan, dan arti dari defleksi atau lanjutan yaitu perubahan bentuk pada balok dalam arah Y akibat adanya pembebanan vertikal yang diberikan kepada material. Namun, defleksi diukur dari permukaan netral awal ke permukaan netral setelah balok mengalami deformasi. Untuk arti deformasi sendiri yaitu secara sangat mudah dapat dijelaskan berdasarkan defleksi balok dari posisinya yang belum mengalami pembebanan. Berikut merupakan contoh dari defleksi balok. Gambar yang di sebelah kiri adalah sebelum adanya lanjutan atau defleksi. Gambar sebelah kanan yaitu sesudah adanya lanjutan. Untuk yang pertama, yaitu saya membahas tentang metode integrasi. Struktur balok sederhana yang mengalami lentur dengan Y adalah defleksi pada jarak yang ditinjau X. Theta adalah sudut kelengkungan, dan R adalah jari-jari kelengkungan. Berikut merupakan gambar dari metode integrasi yang saya gambarkan salah satunya ini. Selanjutnya yaitu berikut teori pada metode integrasi. Teori defleksi kecil berlaku hubungan 1 per P sama dengan D theta per dx sama dengan D pangkat 2 V per dx pangkat 2. Teori persamaan defleksi balok sama dengan D pangkat 2 V per dx pangkat 2 sama dengan M per EI. Selanjutnya, teori integral satu kali untuk memperoleh rotasi. Theta sama dengan dV per dx sama dengan integral M per EI dx plus C. Selanjutnya, teori integral dua kali untuk memperoleh defleksi. V sama dengan dua kali integral M per EI dx plus C1x plus C2. Kondisi batas sama dengan V sama dengan atau T sama dengan. Yang pertama, perletakan sendi dan roll. Diartikan V sama dengan 0. Perletakan jepit sama dengan V sama dengan 0 atau theta sama dengan 0. Catatan, M sama dengan gaya dalam balok, EI sama dengan kekuatan balok, E sama dengan modulus elastisitas, dan I sama dengan inersia. Berikut merupakan gambar dari kondisi batas. Ini sebagai rotasi, ini balok, yang segitiga ini sebagai penumpu. Untuk selanjutnya yaitu tanda positif negatif dalam perjanjian. Yang pertama ada momen. Momen diartikan positif apabila lanjutannya balok tersebut mengarah ke bawah, seperti gambar ini. Dan untuk negatif, itu mengarah ke atas, sama dengan momen min. Yang selanjutnya yaitu defleksi. Defleksi yang pertama positif digambarkan ini ada penampang balok dengan untuk lanjutannya ada tanda ke atas petik ini, titik-titik ke atas. Untuk yang kedua negatif, yaitu kebalikan dari positif tadi, ada tanda min di tengah-tengah balok dengan ditarik ke bawah. Yang ketiga ada rotasi. Untuk rotasi biasanya yang menghasilkan positif yaitu searah, dan yang menghasilkan negatif berlawanan. Berikut merupakan ilustrasi dari balok-balok metode ini. Yang pertama, ilustrasi balok tumpuan sederhana dengan beban merata penuh.
besar reaksi dukungan dan besarnya momen. Ini merupakan gambar. Ada di dalamnya ada Q, A, C, B, dan ada BMD, MX. Untuk rumusnya, dari gambar di atas dapat ditentukan metode RA sama dengan RB sama dengan QL per 2. MX sama dengan RAX min QX pangkat 2 per 2 sama dengan setengah QLX min setengah QX kuadrat. Disubstitusikan dengan EL dalam kurung di pangkat 2Y per DX pangkat 2 sama dengan min setengah QLX ditambah setengah QX kuadrat. Setelah itu diintegralkan, yaitu rumusnya integral EI dalam kurung D pangkat 2Y per DX pangkat 2 sama dengan integral setengah QLX ditambah setengah QX kuadrat. EI dalam kurung DY per DX sama dengan min seperempat QLX kuadrat ditambah 1/6 QX pangkat 3 ditambah C. Untuk yang pertama yang dicari yaitu menggambarkan kurva elastisitas balok sumbu koordinat arah X. Ini merupakan gambar elastisitas balok dari sumbu X. Yang kedua menentukan kondisi batas, yaitu perletakan sendi di A sama dengan Q sama dengan 0. Perletakan sendi di B, Q sama dengan L, V sama dengan 0. Yang ketiga yaitu hitung gaya dalam momen pengganti fungsi dari X. Ini merupakan gambar dari pecahan balok di atas. Untuk 0 lebih besar dari, untuk X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil sama dengan L. MX sama dengan WLX per 2 min WX kuadrat per 2 sama dengan WB per 2 dalam kurung LX min X pangkat 2. Yang keempat itu mencari persamaan setelah diintegralkan dengan rumus D pangkat 2V per DX pangkat 2 sama dengan M per EI sama dengan 1 EI dikurangi W per 2 dalam kurung LX min X kuadrat, yaitu menjadi dV per DX sama dengan W per 2I integral LX min X2 dalam kurung DX sama dengan W per 2EI dalam kurung LX 2 per 2 dikurangi X2 per 3 ditambah C1, yaitu menghasilkan V sama dengan 24EI dalam kurung 2LX 3 min X pangkat 4 ditambah CIX ditambah C2. Yang kelima yaitu menghitung nilai konstanta berdasarkan kondisi batas. Ini persamaan dari yang di atas, yaitu dihasilkan C1 sama dengan WL3 24EI. Untuk selanjutnya, yang keenam menentukan persamaan rotasi dan defleksi. Rotasi sama dengan substitusi C1 ke persamaan 1 min 1. Ini seperti tulisan ini, ada defleksi, substitusi C1 dan C2 ke persamaan 1 min 2 menghasilkan V ini. Untuk yang ketujuh, menghitung defleksi pada titik yang ditinjau. Theta sama dengan W per 24TI dalam kurung L dalam kurung L min L per 2 pangkat 2 per 2 dikurangi L per 2 pangkat 3 di min WL pangkat 3 per 24TI. Hasilnya theta 0. Ini ada gambar dari hasil contoh soal tadi. Dan berikut ada ilustrasi dan contoh soal balok tumpuan kontiveler dengan beban terpusat. Gambar seperti ini. Ini ada contoh soal. Menentukan ini gambar kurva elastisitas. Ada MX sama dengan 1478400. Untuk sigma ada 10. I-nya ada 11597,7. Inersia per 4. Ada sigma MX. Sigma ditentukan hasil yaitu 9250. Yang ketiga ada ilustrasi dan contoh soal balok tumpuan sederhana yang beban terpusat. Ada gambar ini, dari gambar tersebut dibuktikan sesuai rumus awal. Gambar kurva elastis balok dengan sumbu X. Ini contoh soal yang saya ambil, angka-angkanya menentukan
mungkin kurang lebih sama dengan yang di atas tadi, cuma yang membedakan di MMAX ini ada 3088 dan ada pencarian sigma 2 kali, sigma 1 dan sigma 2. Untuk sigma yang pertama dihasilkan 43,9 megapascal, yang sigma kedua ada 73,2 megapascal. Untuk selanjutnya yaitu metode momen area. Metode momen area merupakan sebuah perhitungan defleksi secara semigrafis yang melibatkan suatu perhitungan dan momen dari luar dari diagram momen dibagi dengan kekuatan L. Biasa penyebutan dari metode ini yaitu teorisme momen. Ini merupakan contoh cara pencarian dari luas metode momen area ini. Untuk mungkin di metode ini ada dua cara, yaitu teorema 1 dan teorema 2. Untuk teorema 1 yaitu artinya memiliki perubahan sudut rotasi pada kurva elastisitas antara dua titik sama dengan luas di bawah kurva M per E1 antara dua titik tersebut. Ini yang di atas ada tanda-tanda dan rumus-rumus dari teorema 1. Dan yang kedua yaitu ada teorema 2. Yaitu arti dari teorema 2 yaitu dari hasil perpindahan vertikal suatu titik pada kurva elastis titik B terhadap garis singgung titik yang lain titik A sama dengan luas di bawah kurva M per E1 antara kedua titik tersebut terhadap titik yang dicari perpindahannya. Untuk metode teorisma kedua ini, hasil diagram M per 1 dan X ialah jarak titik barat dari luas M per EI terhadap titik B. Titik B per A, jarak vertikal antara titik B terhadap titik A. Selanjutnya yaitu mencari metode dan ilustrasi. Yang pertama ada ilustrasi balok pada tumpah sederhana dengan beban merata. Ini ada cara penghitungannya. Seperti saya tuliskan ini ada berdasarkan, nanti di situ ada berdasarkan teorema 1 dan berdasarkan teorema 2. Ini delta C, ini statis C. Yang kedua yaitu mengilustrasi balok sederhana dengan beban terpusat. Ini ada gambar rumus momen di C dan ada rumus berdasarkan teorema 1 dan berdasarkan teorema 2. Yang ketiga yaitu ilustrasi dan cara pengerjaan balok cantilever beban merata. Ini ada gambar balok cantilever beban merata. Di sini ada momen dA akibat beban merata, rumus MA sama dengan QL pangkat 2 per 2. Letak titik berat ke titik B, 3L per 4. Ada rumus berdasarkan teorema 1, delta B sama dengan luas bidang momen per EI. Untuk berdasarkan teorema 2, besar lendutan vertikal di B, ada B sama dengan statis momen luas bidang per EI. Ini ada rumusnya. Dan untuk yang terakhir yaitu ilustrasi dan contoh pengerjaan balok cantilever beban terpusat. Ini ada gambar beban terpusat. Ini ada momen di A akibat beban titik sebesar MA sama dengan PL. Letak titik berat ke titik B sama dengan 2L per 3. Berdasarkan teorema ada rumusnya. Yang membedakan di cantilever beban terpenuh dan beban merata cuma yaitu di sini P dan untuk rumus yang di penuh ada Q. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.